Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kita akan membahas pertemuan ketiga, yakni Organizing for System Quality Assurance, bagian di Human Component. Baik, pembahasan kita pada hari ini meliputi sasaran SQE, lalu yang keduanya peran manajemen di dalam SQE itu sendiri, kemudian satuan unit di dalam SQE, pengawas, termasuk komite dan forum di dalamnya, kemudian pertimbangan tentang konstruksi, baik dari sisi organisasi, lalu kemudian ada layanan proyek dan manajemen, kemudian pertimbangan untuk staf profesional, komponen kualitas perangkat lunak sebelum proyek, lalu celebration terkait perayaan untuk penyelesaian proyek, kemudian proses review kontrak dan tahapannya, dan yang terakhir adalah tujuan tinjauan kontrak. Sasaran SQE bagian sebelumnya menunjukkan bahwa komponen SQE tidak dapat diterapkan dalam kekosongan organisasi. Mereka memerlukan basis organisasi. Basis ini mencakup manajemen organisasi, personal pengujian perangkat lunak, dan unit SQE selain pada profesional dan praktisi lain yang tertarik pada kualitas perangkat lunak. Lalu sasaran utamanya sebenarnya adalah untuk mengembangkan dan mendukung implementasi komponen, kemudian mendeteksi penyimpangan dari prosedur dan metodologi, dan yang ketiganya menyarankan perbaikan pada komponen SQE. Lalu selanjutnya adalah peran manajemen, yakni tanggung jawab manajemen puncak melalui eksekutif yang bertanggung jawab atas kualitas perangkat lunak, yakni manajemen departemen dan manajemen proyek. Di sini meliputi yang nanti bertanggung jawab kepada kebijakan mutu, kemudian tindak lanjut yang efektif dari implementasi kebijakan mutu, alokasi sumber daya yang memadai untuk menerapkan kebijakan kualitas, siapa orang-orangnya yang akan dipasang di sini. Lalu di selanjutnya adalah penugasan staf dan tindak lanjut kepatuhan prosedur jaminan kualitas, solusi kesulitan jadwal, anggaran, dan hubungan pelanggan. Jadi peran manajemen itu untuk keenam ini. Supaya apa? Supaya semuanya berjalan, kemudian efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan sampai kepada yang keenam itu bagaimana solusi nantinya jika kesulitan jadwal, anggaran, dan hubungan pelanggan itu sampai sejauh mana. Yaitu peran manajemen di dalam sistem quality assurance. Selanjutnya adalah satuan unit SQE. Di sini ya menjadi beberapa peran utama tugas ini tadi, yakni penguji perangkat lunak ini adalah satu-satunya bagian dari basis organisasi SQE yang mengabdikan diri penuh waktu untuk problem di dalam sistem quality assurance. Ya, yakni perannya adalah persiapan program kualitas tahunan, konsultasi dengan staf internal dan pakar luar mengenai masalah kualitas perangkat lunak. Jadi begitu sudah di develop, yang menghubungi baik internal maupun luar dengan pakarnya, ya ini satuan penguji. Lalu kemudian melakukan audit jaminan kualitas internal, kemudian menjamin kepemimpinan kualitas ke berbagai komite. Yang kelimanya adalah dukungan komponen infrastruktur jaminan kualitas yang ada dan pembaharuannya untuk
pengembangan komponen baru. Lebih lanjut tentang pengawasan di SGE itu sendiri, komitenya atau kepanitiaan dan forumnya. Kalau di sini dijelaskan wali amanat SGE adalah anggota tim pengembangan dan pemeliharaan yang memiliki minat khusus dalam kualitas perangkat lunak dan siap mencurahkan sebagian waktu mereka untuk masalah. Yang pertama, memecahkan masalah kualitas lokal tim atau unit. Yang keduanya, mendeteksi penyimpangan dari prosedur dan instruksi, baik di bidang kualitas internal maupun eksternal. Memulai perbaikan di dalam komponen, dan melaporkan ke unit SGE tentang masalah kualitas dalam tim atau unit mereka. Jadi ketika ada permasalahan, bahwa komite inilah yang bertanggung jawab. Anggota ini yang penting, anggota komite SGE adalah anggota berbagai unit pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak dan biasanya ditunjuk untuk layanan jangka atau ad hoc. Jadi sistemnya independen, ya. Dan ini anggotanya adalah anggota di dalam proyek itu sendiri, ya. Dan itu yang ditunjuk. Jadi kalau di kita yang melakukan penjaminan mutu, ya, yang ada di dalam internal di dalam proyek itu. Jadi maka tim inilah yang bertanggung jawab untuk melakukan penjaminan mutu, ngecek apakah standarnya sudah sesuai, lalu kemudian akan ada dampak buruk atau tidak di dalam proyek itu, lalu kemudian pelaksanaannya itu seperti itu, prosesnya seperti apa. Nah, lalu selanjutnya ini biasanya masalah utama yang ditangani oleh komite adalah solusi masalah kualitas perangkat lunak. Jadi solusinya pada saat perangkat lunak itu dibangun, kualitasnya itu kalau ada masalah, solusinya apa? Lalu kemudian menganalisis catatan masalah dan kegagalan serta catatan lainnya, diikuti dengan inisiasi tindakan korektif dan preventif bila perlu. Jadi tindakan korektif dan preventif, mengkoreksi dan mencegah, itu adalah tugas utama dari komite ini. Kemudian inisiasi pengembangan prosedur dan instruksi baru, memperbaharui materi yang ada. Jadi menginisiasi pengembangan prosedur. Jadi kalau ada case-case baru di dalam pengembangan perangkat lunak, ya diinisiasi. Kemudian inisiasi dan pengembangan komponen SGE baru dan peningkatan komponen yang ada. Jadi komponen-komponen SGE yang sudah dilakukan, yang sudah dijalankan tadi, ada nggak peningkatan komponennya? Misalkan dari sisi komponen terhadap kualitas user, nah itu seperti itu. Nah itu apa? Misalkan perlu ditingkatkan. Nah ini komite yang bertanggung jawab. Kemudian di sini ada forum. Terdiri dari profesional dan praktisi yang bertemu untuk memelihara di dalam internet secara sukarela untuk membahas masalah kualitas berkaitan dengan proses pengembangan pemeliharaan. Jadi kan kalau kita kan banyak ya nemu forum gitu. Misalkan kalau kita sebagai web developer misalkan, nah di dalam ada forum-forum. Bahkan kalau kita pakai framework itu, sebagai contoh Code Igniter misalkan, kan itu ada forum-forum profesional yang kita bertanya misalkan masalah-masalah teknis di dalam forum itu banyak yang menjawab atau mereview terhadap apa yang kita tanyakan. Nah itu di forum-forum itu kalau di internet ya, ada juga forum yang diciptakan oleh komite-komite khusus di dalam manajerial proyek yang skupnya besar. Jadi forumnya seperti forum rapat tindak lanjut seperti itu, yang misalkan
meeting itu dilakukan pagi sama sore itu untuk evaluasi, terus kemudian untuk evaluasi hari ini, itu seperti itu. Lanjut, pertimbangan membantu konstruksi, ya, bentuk organisasi untuk penjaminan mutu itu. Sistem jaminan kualitas perangkat lunak berada di antara mereka sendiri. Jadi di dalamnya, ya, menunjukkan fleksibilitas melekat dalam pembangunan sistem tersebut. Jadi basis organisasi yang ada di dalamnya, ya, keputusan mengenai sistem manajemen kualitas perangkat lunak organisasi sebagai dalam dua kategori, yakni basis organisasi SKE dan komponen SKE yang akan diimplementasikan di dalam organisasi dan tingkat penggunanya. Ya. Keputusan-keputusan ini dipengaruhi oleh sejumlah pertimbangan mendasar dan mencerminkan karakteristik organisasi. Dan yang keduanya adalah proyek pengembangan perangkat lunak dan layanan pemeliharaan yang akan dilakukan. Dan yang ketiganya adalah staf profesional organisasi. Pertimbangan utama adalah sebagai berikut, yakni jenis klien pengembangan perangkat lunak. Yang keduanya adalah jenis pelanggan pemeliharaan perangkat lunak. Klien pemeliharaan mungkin berbeda secara substansial dari klien pengembangan perangkat lunak. Jadi pengembangan dan pelanggan itu, pemeliharaan itu berbeda. Yang ketiganya adalah berbagai produk, situasi yang mungkin berbeda dari beragam produk hingga kisaran terbatas yang mencakup produk dan atau layanan khusus. Yang keempat, ukuran organisasi. Ukuran umum dari ukuran organisasi adalah jumlah profesional yang diperkerjakan. Jadi ini mengukur sumber daya, banyaknya orang. Lalu kemudian berapa profesional yang akan ditempatkan, yang akan ditempati. Ya, semakin besar jumlah spesialisasi yang berbeda, maka semakin besar variasi komponen SKE yang dikembangkan dan diterapkan. Jadi penjaminan mutu itu tergantung pada ruang lingkup dan jumlah profesional. Tingkat dan sifat kerjasama dengan organisasi lain yang melaksanakan proyek terkait. Rentang opsi kerjasama yang tersedia mencakup organisasi yang melaksanakan seluruh proyek secara mandiri. Yang keenamnya adalah tujuan optimalisasi. Organisasi diharuskan memilih komponen SKE sambil memperhitungkan kontribusi gabungan, ya, untuk mengoptimalkan bidang-bidang kualitas perangkat lunak, produktivitas tim, kemudian efisiensi proses, dan penghematan finansial. Nah, itu SKE itu diterapkan untuk itu. Jadi penjaminan organisasi, yaitu untuk bagaimana menjamin tentang kualitas perangkat lunak, produktivitas tim, kemudian efisiensi dan penghematan dari anggaran. Kemudian layanan proyek, bagaimana tentang maintenance service. Nah, tingkat kerumitan dan kesulitan perangkat lunak, ya, di dalamnya itu termasuk kompleksitas dan kesulitan dapat disebabkan oleh algoritma yang diterapkan atau ukuran besaran proyek, kemudian variasi alat pengembangan yang digunakan, antar muka perangkat atau cache-nya banyak contohnya, ya. Terus kemudian sistem firmware-nya yang diperlukan dan sebagainya. Nah, itu yang harus masuk ke dalam maintenance service, project dan maintenance service. Nah, tingkat pengalaman staf dengan teknologi proyek, pengalaman dapat mengurangi sumber daya yang dibutuhkan, tingkat kesalahan perangkat lunak, dan waktu yang dibutuhkan. Jadi ini berhubungan apakah tim kita itu mampu atau mumpuni. Maka semakin pengalamannya bagus, maka di dalamnya mengurangi tingkat kesalahan atau pengembangan tim. Jadi sumber daya yang dibutuhkan itu semakin sedikit karena banyak yang bisa tadi.
Kemudian tingkat penggunaan ulang perangkat lunak dalam proyek baru. Jadi misalkan modul-modul yang diterapkan secara berulang ataupun komponen-komponen yang sudah dibuat terdahulu kemudian diterapkan lagi. Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Kemudian untuk profesional staff. Jadi pertimbangannya adalah kualitas profesional dan tingkat kenalan dengan anggota tim. Jadi kalau teamwork itu kalau sudah solid, maka itu sangat menjamin dari keberlangsungan proyek. Jadi keberhasilannya itu bernilai cenderung positif atau cenderung bagus. Ya, kalau kita lihat di sini adalah kualifikasi profesional secara umum, staf profesional yang berkualitas tinggi biasanya memungkinkan pengurangan upaya sistem quality assurance yang diperlukan untuk menyelesaikan dan memelihara proyek. Jadi, semakin tinggi kualifikasi profesionalnya, maka SQE-nya semakin menurun. Ya. Jadi, kebutuhan penjaminan mutu itu korelasinya dia berbanding terbalik. Jadi turun, tidak butuh-butuh banget gitu. Nah, kemudian tingkat kenalan dengan anggota tim. Nah, kalau sudah paham dengan timnya, ya, misalkan tim yang handal, maka di situ satu sama lain tingkat kenalan departemen dengan anggota tim merupakan pertimbangan SQE yang sering diabaikan. Nah, tim dapat terdiri dari individu yang telah bekerja sama untuk waktu yang sangat lama. Oke, kalau baru bertemu kan belum pembiasaannya, terus kemudian platformnya, bagaimana sistem kerjanya, nah itu membutuhkan upaya SQE yang lebih besar. Kemudian komponen kualitas perangkat lunak sebelum proyek. Kontrak yang buruk selalu merupakan peristiwa yang tidak diinginkan dari sudut pandang SQE. Kontrak yang buruk biasanya ditandai dengan persyaratan yang longgar dan anggaran serta jadwal yang tidak realistis. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan. Diharapkan menghasilkan perangkat lunak kualitas rendah. Jadi wajar bagi program SQE untuk memulai upaya penjaminan kualitas preventifnya dengan meninjau draft proposal dan kemudian draft kontrak. Jadi ini berjalan keduanya, review kontrak, kemudian tinjauan kontrak. Nah, itu sangat-sangat menentukan keberhasilan sebuah proyek. Makanya di dalam SQE, di dalam penjaminan mutu, maka tindakan preventifnya adalah mereview bagaimana proposal kontraknya. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau ini selebrasi. Jadi selebrasi itu dibutuhkan kalau proyeknya tepat waktu. Lalu kemudian proyeknya sudah selesai. Nah, itu seperti itu. Sebagai gambaran adalah diberikan iming-iming untuk bahwa kalau tepat waktu diberikan bonus seperti itu. Nah, itu adalah sebagai stimulan untuk proyeknya ini bisa berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu. Lalu kita bisa meninjau bagaimana mereview kontrak review, ya. Lalu tahapan-tahapannya seperti apa? Yaitu bagaimana beberapa situasi dapat menyebabkan perusahaan perangkat lunak ya menandatangani kontrak dengan pelanggan. Yang paling umum adalah partisipasi di dalam tender. Lalu kemudian pengajuan proposal sesuai dengan RFP pelanggan. Tanda terima pesanan dari pelanggan perusahaan, dan keempat tanda terima permintaan atau pesanan internal dari departemen lain dalam organisasi. Jadi acuannya adalah ada hitam di atas putihnya. Jadi proposal-proposalnya dikaji lagi, ya, adanya tanda terima. Jadi
apapun yang sudah disepakati ketika sudah dilakukan review, ada kalau kita dalam bisnis bahan baku itu, jadi kalau pemasok sudah ngasih ke orangnya, maka diberikan tanda terima. Pun seperti kontrak review di dalam manajemen perangkat lunak. Nah, itu seperti itu. Jadi ada bukti-buktinya. Selanjutnya untuk tinjauan kontrak, dalam komponen penjaminan mutu dirancang untuk memandu tinjauan rancangan proposal dan dokumen kontrak. Ya. Jadi rancangan proposal dan dokumen kontrak itu benar-benar diperhatikan di dalam manajemen mutu. Supaya apa? Ya, peninjauannya nih. Tahap 1 meninjau draft proposal sebelum diajukan ke pelanggan potensial. Review dulu proposalnya. Ya. Draft proposal akhir, fondasi proposal, dokumen persyaratan pelanggan, rincian tambahan pelanggan dan penjelasan tentang persyaratan, perkiraan biaya, semuanya direview. Dan tahap 2-nya adalah review draft kontrak sebelum penandatanganan. Jadi kalau sudah saling menghubungi, terus kemudian saling membicarakan melalui rapat-rapat tertentu, semuanya didokumentasikan dan sudah menjadi review kontrak, maka semua sebelum ditandatangani itu dicek secara keseluruhan, ya. Jadi setelah itu baru boleh menandatangani kontrak. Nah, kenapa? Karena penjaminan mutu itu harus mempunyai asas. Jadi yaitu blueprint kontraknya tadi. Seperti itu. Proses peninjauan dapat dimulai setelah draft dokumen yang relevan telah selesai. Masing-masing individu yang melakukan peninjauan secara sama memeriksa draft sambil merujuk pada berbagai mata pelajaran peninjauan yang komprehensif. Jadi sub-sub kontraknya, pasal-pasalnya semuanya diperiksa. Itu seperti itu. Setelah selesai peninjauan, maka diperlukan bahwa perubahan, penambahan, koreksi, nah itu disepakati, diberikan adendum di akhir kontrak. Jadi kalau ada perubahan, nah itu bagaimana? Terus kemudian kalau ada perselisihan, itu bagaimana? Itu termuat di dalam kontrak. Kemudian tinjauan kontrak. Ya, tujuan dari rancangan usulan proposal adalah untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan berikut telah dilaksanakan dengan memuaskan. Ya. Dokumen RFP itu dokumen teknis serupa bisa terlalu umum, tidak tepat untuk tujuan proyek. Akibatnya detail tambahan harus diperoleh dari pelanggan. Jadi proposalnya ngambang nih. Diklarifikasi lagi persyaratan yang tidak jelas dan pembaharuannya harus dicatat dalam dokumen terpisah yang disetujui oleh pelanggan dan perusahaan perangkat lunak. Jadi masing-masing mereview terus kemudian mengadakan dokumen susulan. Kemudian pendekatan alternatif untuk melaksanakan proyek telah diperiksa. Seringkali alternatif yang menjanjikan dan cocok untuk mengajukan proposal belum ditinjau secara memadai jika sama sekali oleh tim proposal. Nah, yang ketiganya adalah aspek formal hubungan antara pelanggan dan perusahaan perangkat lunak. Kemudian identifikasi risiko pembangunan dan estimasi sumber daya proyek dan jadwal yang memadai. Yang ketujuhnya pemeriksaan kapasitas perusahaan sehubungan dengan proyek. Yang ketujuh, pemeriksaan kapasitas pelanggan untuk memenuhi komitmennya. Tujuan dari rancangan draft kontrak, jadi ini tidak ada masalah yang belum diklarifikasi dalam draft kontrak. Semua pemahaman yang dicapai antara pelanggan dan perusahaan harus didokumentasikan secara lengkap dan benar di dalam kontrak dan lampir. Yang ketiganya, tidak ada perubahan, penambahan, atau kelalaian
penyesuaian yang belum dibahas dan sepakati harus dimasukkan ke dalam konsep kontrak. Setiap perubahan baik sengaja atau tidak dapat menghasilkan komitmen tambahan yang substansial dan tidak terduga dari pemasok. Jadi draft-draft kontrak tadi sifatnya adalah saling keterkaitan antara pengembang dan pelanggan. Jadi pada saat draft-draft kontrak itu diberikan saling berkomunikasi, maka catatan-catatan itu yang harus disepakati di dalam pembuatan kontrak. Jadi kalau masih revisi, nah itu dinyatakan masih draft kontrak, dan itu harus ada batasnya sampai kontrak itu bisa disepakati dan selanjutnya kontrak bisa ditangani. Jadi itu materi di pertemuan 3 pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.